sebutkan satu persatu namanya, dan tidak kita lupakan motivator internasional kita, Bapak Al-Mukarram Ustadz Dimas Muharram MPD. Jadi saudara-saudara, pada sore hari ini alhamdulillah setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita lanjutkan kembali dengan kegiatan doa bersama menjelang pelaksanaan ujian sekolah. Semoga duduknya kita sore hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah dalam pelaksanaan ujian sekolah. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak yang berbahagia, untuk mengikuti acara sore hari ini, mari kita bersama-sama kita buka rangkaian acara pada sore hari ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Alamatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sambil konsentrasi, bagi air jangan dilempar-lempar. Anak murid kok. Mau dilanjut? Air dalam, mulutnya dikunci. Oke, langsung saja kita dengarkan kata sambutan serta arahan sekaligus pembekalan untuk kalian yang akan disampaikan oleh pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang terhormat Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Hadianto MAK, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kasih pengenalan Pak Bima dan Pak Ali, pertama-tama bila kita berterima kasih dan syukur sangat-sangatku kepada Allah SWT pada sore yang sangat cerah ini. Kita akan menutup seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran dengan istighosah. Mudah-mudahan ya ujian sekolah kalian mendapat barokah dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak berharap tidak ada yang sakit, ya, tidak ada ulangan susulan. Itu harapan kepala sekolah dan teman-teman di jajaran kepanitiaan, karena selesai kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak wakasek, staf yang bapak hormati, anak-anakku yang bapak cintai, setiap perjuangan ada akhir, ya, setiap langkah itu pasti ada akhirnya. Perjuangan kalian belajar hampir 3 tahun dari SMA akan mengalami juga akhirnya, yaitu ujian sekolah. Ya. Itu rangkaian kehidupan. Ya. Kalau PNS ada waktunya pensiun. Kalian hari apa tanggal 13 sampai tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Sampai tanggal 20 ujian sekolah. Itu ujungnya penilaian. Ya. Tentu harapan Bapak tadi yang pertama, ya, seperti yang Pak sampaikan di tiap kelas, tolong dijaga, yang utama adalah kesehatan. Itu aja dulu. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Semua kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap menjalankan ujian. Tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk memohon kepada Allah supaya proses dalam menjalani ujian berjalan lancar, diberi kemudahan, dan nantinya hasilnya akan baik untuk semuanya. Yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, semoga bisa mendapatkan perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Yang ingin bekerja setelah lulus, semoga segera mendapat pekerjaan yang halal lagi berkah. Untuk itu adik-adikku sekalian, saya doakan semoga ujian yang nanti dijalankan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan niat untuk menjadikan hasil yang terbaik untuk semuanya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok bermain masih semangat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa hawla wa quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 12 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Hadian Maka, yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga beliau, memberikan beliau kesehatan, panjang umur, dalam taat kepada Allah SWT. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Hadi Bukhari, Pak Haji Ade Amin, ada Bu Tri dan Bu Haji Wiwi, juga para staf, juga rekan-rekan guru dari wali kelas 12, dan tak lupa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh anak-anak kelas 12 SMA 12 Kota Bekasi. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini dapat berkumpul di aula yang kita banggakan ini, yaitu dalam rangka tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai ending dari seluruh kegiatan belajar mengajar kalian selama 3 tahun di SMA 12 Kota Bekasi, dan ini adalah penutupan yang kami coba berikan sebagai orang tua, bekal terakhir untuk kalian dalam menatap masa depan nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehariban kedua dan suasana kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan sebagai motivator terkenal. Sebetulnya enggak, Bapak juga masih butuh motivasi. Pernah ada itu meme ya yang disebutkan, mohon maaf, Bapak orang Bekasi. Kalau orang Keranji gitu bilang hoax saja, hoax. Gitu naskah ya. Urutan motivator terkemuka, terkenal di dunia. Ada Pak Jamil Azaini, ada Tung Desang Waringin, ada Pak Maru Teguh. Tapi yang motivator nomor 1 itu kosong. Terus banyak yang pada nanya, netizen dan netizen di Indonesia ini. Kalau laki-laki kan netizen ya Miss, kalau wanita netizen ada ya? Hah? Netizawati, nah ini bahasa baru lagi. Siapa sih motivator paling terkemuka di dunia nomor 1? Ada yang tahu siapa jawabannya? Betul, jawabannya adalah diri kita sendiri, Pak Dimas. Mohon maaf, yang Bapak tahu Pak Dimas itu merek roti. Mungkin salah satu yang menjadi penyebab Bapak terkenal di 12 ini karena ada merek roti di kantin yang namanya nanti tolong dibeliin biar Bapak nyobain. Gitu Pak ya? Ada Pak merek roti mereknya Pak Dimas. Jadi ternyata motivator terkemuka di dunia itu yang nomor 1 adalah diri sendiri. Halo? Ulangi. Halo? Hai. Tapi agak pesimis. Jangankan untuk memotivasi diri sendiri. Sejak terjadi pandemi, banyak di antara kita itu yang kena penyakit insecure. Aku ini apaan sih? Cuma butiran rengginang. Padahal Bapak sering bilang, mungkin buat dunia kalian bukan siapa-siapa, tapi buat seseorang boleh jadi kalian adalah dunianya. Maka jangan merasa berkecil hati. Jangan merasa berkecil hati. Nah, proses hari Senin besok sampai ketemu Senin lagi itu ibarat orang hidup akan menentukan kalian apakah kalian husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Tahun lalu itu Butri nanganin, ada anak saya 3 bulan gak pernah sekolah. Kelas 12, 3 bulan gak pernah sekolah. Terus kemudian mulai dari WA segala macam, ternyata kita dibohongin semua tuh. Yang masuk ke grup wali murid ternyata bukan orang tuanya, tapi ternyata adalah pacarnya.
bilangnya diusir dari rumah orang tua, nggak taunya rumahnya cuma nyebrang ler. Ler. Cuma nyebrang ler. Maaf kalau di depan Pak Kapsek rada-rada grogi dikit. Kan kalau bapak mah gantengnya banyak ya Pak ya. Kalau Pak Dimas gantengnya dikit ya Pak. Yang membedakan ganteng atau tidak tuh isi ATM bener-bener. Tapi alhamdulillah kita coba semangati, kita datangi, kemudian bisa lulus juga. Dan ada juga anak yang dari awal baik, Masya Allah luar biasa, menjadi anak soleh. Tapi ketika pas ujian sekolah, ketahuan dia bawa smartwatch. Dan ternyata di smartwatch itu ada contekannya. Itu dia nyeselnya sampai hari ini. Karena meskipun dia udah taubatan nasuha, udah taubatan satu nusa satu bangsa, itu jejak rekamnya nggak hilang. Dan sampai sekarang akhirnya kakak-kakaknya itu masuknya universitas negeri terkemuka, dia masuk perguruan swasta. Itu salah satu boleh jadi bahwa bilang hikmahnya supaya bagaimana di akhir kita bisa husnul khotimah. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapsek, yang menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan kalian semua adalah doa orang tua, wabil khusus adalah ibu kalian. Di akhir pembelajaran PAI kelas 12, di bab kodo dan kodar, Bapak pernah minta anak-anak yang Bapak ajar kelas 12 IPS dan bahasa untuk menuliskan true story perjalanan hidupnya tentang takdir. Lalu ada anak yang menulis cerita begini, saya alhamdulillah Pak, dulu tidak pernah disangka bakal bisa sekolah di SMA 12, tapi alhamdulillah ternyata saya bisa masuk di SMA 12. Waktu masuk di SMA 12 pun saya masuknya nggak IPA Pak, tapi masuknya IPS. Di IPS pun saya bukan di IPS 1, di IPS 2 Pak. Nggak usah sebut ya, udah tahu. Kemudian nggak disangka juga ternyata saya masuk peringkat 10 besar dan saya masuk peringkat anak-anak eligible. Tapi sayangnya karena kedua orang tua saya nggak mampu, saya mengundurkan diri. Wah itu Bapak sedih banget tuh. Kenapa? Karena ibarat orang belum berperang, dia sudah kalah duluan. Dia sudah kalah duluan. Padahal kan masih banyak jalan, masih banyak kesempatan. Nah maka daripada penyesalan yang datangnya di akhir, lebih baik kita duluan. Kalau orang bilang penyesalan di akhir, di awal namanya apa? Pendaftaran. Betul kan? Kalau di awal namanya pendaftaran. Tapi pendaftaran bukan pendaftaran untuk menyesal, tapi pendaftaran untuk menjadi orang sukses. Amin. Tapi pertama Bapak ingin menjelaskan dulu, sebetulnya definisi sukses itu seperti apa? Mohon maaf, karena banyak di antara kita yang sudah terkontaminasi misalnya dengan filsafat materialisme, sehingga menjadikan standar kesuksesan itu adalah harta, tahta, kata, cinta, satu lagi gurita. Saya gurita nggak ada, mohon maaf. Meskipun kalau orang sekarang harta, tahta, kata, cinta, sepeda, tapi sepeda udah turun kan. Ternyata nggak begitu juga. Dalam Islam, setiap hari kita diajarin doa sapu jagat, yang doa itu adalah doa sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang sukses itu adalah orang yang di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Meskipun kalau Pak Gito ada cerita, ada orang punya istri dua, yang pertama Hasanah, yang pertama Fatimah, yang kedua Hasanah. Lagi umroh doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata istri keduanya, kata istri pertamanya yang disebut Hasanah dulu. Dia rubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah gitu. Mohon maaf Fatimah. Iya, saya udah mohon maaf. Soalnya kan kalau mau nyebut yang di depan saya nanti kualat ini. Nah, kemudian ada satu kesimpulan. Sebetulnya orang sukses itu bagaimana sih? Kesimpulannya dalam satu kata. Apa itu? Orang sukses adalah orang yang bisa menikmati yang rata-rata tidak orang lain nikmati. Bapak ulangi. Orang sukses adalah orang yang bisa menikmati yang rata-rata tidak orang lain nikmati. Itu bisa apa saja.
Bagi sebagian orang, mungkin sholat tahajud, sholat malam itu berat. Itu dia nggak nikmati. Tapi bagi sebagian orang, ternyata ada yang sholat tahajud itu menjadi sebuah habit. Nah, dia berarti sukses dari satu sisi. Dan ketika Bapak tanya lagi, lalu apa sih kuncinya bisa jadi sukses itu? Kuncinya satu juga, agak mirip kata-katanya. Apa itu? Orang yang sukses kuncinya adalah orang yang melakukan yang rata-rata tidak orang lain lakukan. Bapak ulangi, kunci sukses itu adalah orang yang melakukan yang rata-rata tidak orang lain lakukan. Contohnya, orang sukses dalam Islam, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bangun di waktu sahur lalu dia beristighfar. Berarti dia bangunnya sebelum sholat subuh, dia bisa istighfar. Padahal kebanyakan orang pada waktu sahur itu istighfar enggak? Ngapain biasanya orang itu? Tidur. Contoh kasus lagi, Giant itu retail yang paling terbesar, dulu dibawa ke Indonesia oleh Hero Supermart. Itu tadinya banyak di mana-mana, gerainya tutup. Yang terakhir Giant yang Hypermart depan Tol Barat. Ternyata yang menjadikan Giant tutup itu bukan dia kalah saing dengan yang besar. Dia kalah saingnya dengan apa? Dia kalah saingnya dengan Indomart, dengan Alfamart. Yang tiap kali ada belokan itu pasti berderet ya. Indomart, Alfamart. Bentar lagi rilis April Mart ini sih. Amin. Maret, April, Mei. Jadi kalahnya justru lebih kecil. Kalau kalian disebut nama merek handphone, pasti tahunya cuma Samsung, iPhone, tapi nggak ada yang kenal yang namanya Nokia. Padahal dulu Nokia itu, legend banget, bunyinya aja tenenonet. Tapi Nokia itu kalah, karena dia dulu nggak mau berubah tuh dengan Java-nya, dengan Symbian-nya, kalah dengan Android. Lalu yang hari ini jadi rujukan kita bersama, yang namanya Syekh Google itu kan guru besar kita. Ya, kalian ngerjain soal pun diam-diam nanyanya Syekh Google, makanya ditanya rukun iman sama semua jawabannya. Karena rata-rata ngambilnya dari Syekh Google. 2022 kemarin di November dia sudah tumbang guys. Gara-gara apa? Muncul itu yang namanya artificial intellectual. Dan itu guru-guru SMA 12 sudah dapat semua tuh yang kelas wali kelas 12 dapat dapat informasi tentang itu. Apalagi Miss April sangat kesemsem sama pematerinya waktu itu. Artificial intelligence yaitu ChatGPT yang dia real time. Nah, maka rumusnya kalau kalian tidak mau berubah, kalian akan punah. Dan penyebab orang berubah itu ada dua doang. Yang pertama, hatinya terluka, pikirannya terbuka. Sekarang tinggal kalian pilih, karena life is a choice, your life, your choice. Bener ya? Alhamdulillah, spillnya rada-rada ke British-Britishan dikit. Padahal aslinya Bulak Sentul guys. Life is a choice, your life, your choice. Hidup adalah pilihan, pilihanmu itulah hidupmu. Nah pilihannya, kamu mau berubah karena pikiran kalian terbuka atau hati kalian yang terluka. Padahal sakit hati itu nggak lebih sakit dari sakit gigi loh. Jadi lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Oh lebih baik sehat dong. Masa pilihnya sakit? Tidak cerdas kata Bu Haji. Orang disuruh pilih sakit malah pilih sakit Bu Haji. Harusnya milih sehat. Jadi jangan mau sakit dulu. Lebih baik sebelum hati kita yang terluka, pikiran kita yang terbuka. Kita 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh 5 hal. 1, makanan yang kamu makan. 2, kebiasaan yang kalian lakukan hari ini. 3, circle kalian. Yang 4, buku yang kalian baca. Yang 5, percakapan yang kalian ucap. Jadi bapak rada-rada gimana ya kalau ngedengar anak 12 ngomong, Jin, lu udah selesai sholat? Gue belum ngerjain tugasnya. Yang satu anjir, yang satu monyet. Ya Allah, itu agak miris Pak. Apalagi bapak guru agama nih, ya Allah. Kalau Pak Ajis kan masih bisa berkelak. Kalau dibilang guru agama, enggak, saya guru BK. Apalagi Pak Haji Entong, satu-satunya guru agama yang mohon maaf aja, mohon maaf. Yang penting anak-anak bahagia, senang aja. Nah maka
Dari jurnal internasional itu paling tidak untuk kalian bisa sukses 2030 itu ada 4 kompetensi yang harus kalian miliki. Ada berapa? Jangan lupa besok les keluar. Yang pertama, problem solving. Jadi kemampuan yang harus kalian miliki adalah problem solving. Apa itu artinya? Dilarang merokok. Jadi kemampuan memecahkan masalah. Orang biasa dia pusing dengan masalah. Ya. Orang bodoh dia nyari masalah. Preman lagi tidur digaplok. Orang kecil masalah kecil dibikin besar. Orang besar masalah besar dibikin kecil. Orang beriman menjadikan setiap masalah menjadi momentum dan saat bagi dia untuk senantiasa takarrub kepada Allah. Nah, maka masalah itu bukan untuk dipermasalahkan, bukan dicari siapa yang salah, tapi masalah itu kemudian orientasinya adalah solusi. Maka bahasanya Agim, jangan jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Maka kemampuan kompetensi ke depan yang akan bisa survive sampai 2030 adalah orang yang dia menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu tipikal orang yang gak ada lu gak rame. Jadilah model orang seperti itu. Yang kedua, self management. Orang yang punya kemampuan memanage dirinya. Jadi kalau dirinya aja dia gak bisa manage, bagaimana dia bisa memanage yang lain? Makanya Bapak sering bilang kepada murid-murid Bapak yang sudah pada siap nikah, carilah orang yang bisa memanage dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri aja dia bisa memanage, maka insya Allah rumah tangga dia bisa manage. Cari juga yang hafalan Qurannya lumayan. Kenapa? Kalau hafalan Quran aja dijaga, apalagi hati kamu. Kalau sholat aja dijaga, apalagi kamu. Jadi kalau ada yang perempuan ini ditembak sama anak cowok yang gak pernah sholat, kita balikin aja. Allah aja yang ngasih kamu hidup, gak kamu jaga haknya, apalagi aku. Self management. Karena kelas 12 sudah berbagi nikah. Ya Pak Jis ya. Yang ke berapa sekarang? Yang berapa? Yang ketiga. Habis. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Teknologi adaptation. Adaptasi dengan teknologi. Jadi hari ini kita nggak bisa hidup jauh dari teknologi. Ada orang yang misalnya ketika ditanya nih, ada Ustaz misalnya, Ustaz apa mau yang main TikTok? Haram. Yaitu mirip-mirip dulu Arab Saudi ketika pertama datang radio, karena yang disetel itu isinya nyanyi-nyanyi, dibilang radio itu gak ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya sautu syayatin, suara setan. Giliran isinya murotal, bingung dia, apa ini namanya? Nah padahal teknologi itu kan tergantung kita pakai. Beda kalau teknologi itu yang menghasilkan orang Islam. Contoh, jam, kompas, itu kan yang menghasilkan orang Islam. Kalau orang luar Islam yang menghasilkan teknologi, dia bermata dua. Ya tergantung siapa megang. Pisau kalau dipegang tukang kambing, yang dipotong leher kambing. Tapi kalau yang dipegang begal, yang digorok leher orang. Tapi kalau teknologi yang dihasilkan oleh umat Islam itu selalunya bukan hanya untuk manfaat, bukan hanya untuk maslahat, tapi juga untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti jam dan juga kompas. Kaitannya dengan ibadah. Jam untuk penunjuk waktu sholat, kompas untuk penunjuk arah kiblat. Dan yang keempat, kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa bisa kemudian bekerja sama dengan orang lain. Maka kompetensi yang keempat yang harus dimiliki oleh orang yang bisa survive sampai 2030 adalah orang yang bisa working with people, orang yang bisa bekerja sama, orang yang ajesuk apa aja masuk, orang yang gaulnya gak circle-circlean. Giliran ditaruh di sini dia mager, giliran ditaruh di sini dia kemudian gak bisa gerak, enggak. Tapi dimanapun dia berada, dia mewarnai di situ. Nah mudah-mudahan kalian semua yang hadir sini termasuk orang yang punya kompetensi itu, dan mudah-mudahan nanti sesudah dipimpin doa oleh Ustaz Ajis menjadi mudahnya kita dalam melaksanakan proses US besok. Dan sekali lagi mudah-mudahan tahun ini makin banyak anak SMA 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Amin. Intinya satu tadi,
jangan patah semangat, jangan kemudian insecure, tapi percayalah diri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mendapatkan dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari Bapak Doif. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komite, para wali kelas 12, para wakasek, anak-anakku kelas 12 yang Bapak cintai. Pada sore hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighosah. Istighosah itu artinya meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah akan hajat yang akan kita lakukan dan kita laksanakan. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam artian bahasa gaul begini, kalau lu dekat sama gua, kata Allah, kalau lu dekat sama gua akan kabulin apa yang lu mau. Tinggal tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ashabihi wa khususan ila hajatina fi hadzal maqam bi barakatillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan suratul Fatihah. Mungkin ada orang tua kalian telah meninggal dunia, baik ayah kalian atau ibu kalian, atau orang tua kalian yang masih hidup. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan segala dosanya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, dan yang masih hidup Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Al-Hadiyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qadim, ya
Ya Allah ya